Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi, teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda tuh, Kapolda Jawa Tengah. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang satu. Apakah orang yang seperti ini adalah pejabat yang Anda inginkan menjadi gubernur? Ada judi aja di tempat dia, 3 biji, dia kagak mau urusin. Sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Kenapa? Kalau dia nggak peduli sama masyarakat, ngapain lu jadi pejabat? Saya tanyakan motif lu jadi pejabat apa? Ya, mau korupsi atau apa? Atau mau melayani? Salam cerdas hukum. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Hari ini di dalam acara cerdas hukum teman-teman, saya mau mengambil topik tentang pilkada yang nanti ada di Jawa Tengah teman-teman ya. Silahkan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. Jadi kita tahu di pilkada Jawa Tengah ini banyak menimbulkan kontroversial. Banyak yang menanyakan kepada saya, ya kan, apa pendapat saya tentang pilkada di Jawa Tengah. Saya akan memberikan pendapat saya ini dalam podcast yang mana ini adalah opini pribadi saya. Ya, ini adalah pendapat pribadi saya. Ya, yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk mencemarkan nama baik atau mencemarkan, memfitnah seseorang, tetapi ini adalah apa yang saya pikirkan dan opini yang ada pada saya. Silakan teman-teman yang mau ikut-ikut, yang enggak juga nggak apa-apa. Jadi saran saya teman-teman ya, jangan ikut-ikutan karena presiden mendukung, terus kita masyarakat harus mempunyai opini dan dukungan yang sama terhadap presiden tersebut. Tidak, teman-teman ya. Kita harus smart, kita harus lihat siapa orang ini. Ya, karena yang namanya Indonesia sekarang, ini kepolisian dimasukin kemana-mana, mantan kepolisian di situ ya, teman-teman. Ini yang patut kita waspadai. Ya, kita patut waspadai. Seharusnya kita mau menaikkan orang menjadi pejabat berdasarkan integritas dan kemampuan atau kapasitasnya. Bukan berdasarkan kedekatan dengan penguasa atau pejabat. Itu yang patut dicamkan teman-teman. Saya mau kasih tahu teman-teman ya. Ini ada berita di detik.com berjudul ditanya alasan ikut kampanye Lutfi Yassin. Jokowi bilang semua orang tahu. Jadi kalau kita lihat ada satu pasangan pilkada yang didukung oleh presiden-presiden Indonesia. Ya, baik itu Presiden Prabowo maupun Presiden Jokowi. Ya, pasangan yang didukung adalah pasangan Ahmad Lutfi dan Yassin. Kita tahu Ahmad Lutfi ini siapa, teman-teman? Adalah Kapolda Jawa Tengah. Di dalam artikel ini, Jokowi bilang bahwa Ahmad Lutfi dan dirinya sudah bersahabat sejak lama, teman-teman. Ya, nggak heran. Makanya kita lihat bagaimana dengan sistem KKN kolusi tersebut, orang-orang yang mencapai jabatan tinggi adalah orang yang mempunyai kedekatan dengan penguasa. Ya, jadi Jokowi bilang di sini bahwa dia sudah dia ikut karena dia sudah sahabat lama katanya, ya. Udah sahabat lama dengan Ahmad Lutfi. Berarti Ahmad Lutfi juga bisa naik pangkat, bisa jadi Kapolda dengan cepat karena sahabat Jokowi. Dan sekarang dia berhenti dari Kapolda, mau menjabat sebagai gubernur juga karena kedekatan dengan penguasa, teman-teman. Ini yang patut kita waspadai. Ya, kita patut waspadai. Seharusnya kita mau menaikkan orang menjadi pejabat berdasarkan integritas dan kemampuan atau kapasitasnya. Bukan berdasarkan kedekatan dengan penguasa atau pejabat. Itu yang patut dicamkan, teman-teman. Hal kedua adalah kita sudah tahu bagaimana orang-orang yang tadinya berasal dari kepolisian ditempatkan menjadi pejabat, ya menjabat, ya berakhir tidak baik, berakhir buruk. Contohnya siapa? Contohnya yang paling jelas adalah
ketua KPK, teman-teman. Ketua KPK itu yang bernama Firly Bahuri berasal dari mana? Berasal dari Kapolda Sumatera, ya. Dia adalah bagian dari kepolisian. Saya sudah bilang sama teman-teman bahwa kepolisian ini banyak oknum. Sehingga tempat mereka, institusi mereka ini adalah bagaikan tempat sampah, teman-teman, ya. Mereka diajarkan di sana untuk memeras, menipu, ya. Karena banyak dari mereka akhirnya jadi kayak Firly Bahuri, ya. Kapolda, sekelas Kapolda menjadi ketua KPK, akhirnya memeras koruptor di situ, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana, ya, jebolan-jebolan Polri itu yang menjadi pejabat akhirnya ketahuan ternyata mereka itu melakukan banyak kejahatan, ya. Bukan hanya itu, Fedy Sambo ternyata seorang pembunuh dan ternyata katanya ditemukan 900 miliar lebih, ya, uangnya hasil dari judi katanya. Saya nggak tahu itu, ya, itu media yang bilang. Terus Teddy Minahasa, ya, menjadi gembong narkoba. Jadi kita lihat, teman-teman, bagaimana banyaknya faktor oknum di institusi kepolisian. Nggak kapok dengan hal tersebut, pemerintah dan penguasa masih juga mau mengambil orang-orang dari kepolisian. Oke, terima kasih teman-teman, dan salam cerdas hukum. Ya mundur sedikit, boleh bang, boleh bang. Mundur. Mundur sedikit, mundur. Mundur. Oh iya ya. Oke, mundur, mundur. Mundur lagi, mama. Mas, ke belakang mana, Mas? Ya mundur.